Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di NF Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar gua tetap semangat bikin konten menarik untuk kalian semua. Ngopi dulu, bro. Pagi ini tanggal 30 ya, 30 Oktober. Jadi kemarin itu rame kembali lagi investasi iPhone di Indonesia dan banyak isu yang batal segala macam. Sebenarnya sih nggak batal investasi iPhone di Indonesia itu, cuma nominalnya kecil, cuman 1,6 triliun masalah. Dan itu investasinya bukan untuk membangun pabrik. Nah, yang menarik kan kenapa iPhone nggak bangun pabrik di Indonesia, istilahnya batal kan. Jadi mereka lebih tertarik bangun pabrik di Vietnam, dan investasinya itu ratusan triliun kalau dirupiahin ya, 200 triliun lebih kalau nggak salah. Kenapa mereka milih di Vietnam, ya kan? Kenapa nggak milih di Indonesia? Dan usut punya usut itu yang gua tahu dari informasi beberapa media online itu, kenapa batal di Indonesia itu masalahnya cuma satu, iPhone Apple. Jadi induk perusahaan iPhone kan Apple pengen 50 tahun 50 tahun free pajak, bos. Ya, gila kan. Nah, dikira negara kecil kali Indonesia, bangsat kadang-kadang itu. Mentang-mentang mereka punya brand, punya merek terkenal, terus seenaknya aja. Nah, jelaslah untungnya pemerintahan Indonesia musim kemarin itu, pemerintahan Bapak Jokowi itu menolak bahwa Apple kalau bangun pabrik di Indonesia, investasi bangun pabrik di Indonesia, free pajak selama 50 tahun. Goblok emang. Ya emang bener sih. Yang goblok tuh Apple-nya, yang goblok itu. Apple itu udah nginjek-injek harga dan martabat bangsa Indonesia kalau model kayak gitu. Dan untungnya pemerintahan kemarin Bapak Jokowi itu menolak mentah-mentah. Makanya gagal kesepakatannya. Kesepakatan gagal, nggak bangun pabrik di Indonesia, dan mereka milih bangun pabrik di Vietnam. Tapi ada investasi yang lain yang totalnya 1,6 triliun itu bukan bangun pabrik, itu semacam bangun jaringan. Banyak lah, gua lupa berapa item itu. Intinya gua apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Jokowi dan menteri-menteri yang terkait yang musim kemarin, yang tahun kemarin menolak keinginan Apple. Dan terus gue juga sebelum pakai Android, gue pengguna iPhone lama, ada 6 tahunan kali gue pakai iPhone itu. Dan buat gue sih
orang yang megang iPhone itu bukan orang kaya menurut gua. Ini persepsi gua ya, lo boleh setuju boleh enggak. Yang gua alami, megang HP iPhone itu menang simple, menang praktis, nggak lebih dari itu sih lo. Kalau ukuran kemewahan segala macam itu kembali lagi ke individu masing-masing ya. Gue yang pernah pakai iPhone iPhone 6 tahun lebih kalau nggak salah gue, biasa aja bos. Karena kenapa gue waktu itu memilih iPhone kan, gue nyari simple, itu HP itu simple, praktis, nggak, karena gue nggak suka aplikasi yang lain ya, gue nggak suka aplikasi yang lain. Dan gue beralih ke Android kan keperluan bikin konten. Aplikasinya banyak bos Android bos. Iya, makanya gue pilih Android lah, beli Android aja dah. Asli itu iPhone itu cuma menang simple doang, simple dan praktis, nggak ada iklan malam. Itu doang yang bedanya, yang lain mah sama aja lah. Jadi buat kalian yang di luaran sana yang megang iPhone orang kaya itu stop, jangan bikin statement kayak gitu. Ya mungkin orang-orang kaya pegang iPhone buat keren-kerenan, tapi nggak juga lah, itu mah kembali ke selera masing-masing. Cuman ya mendingan stop, jangan ada statement pemakai iPhone orang kaya, menurut gue pribadi ya. Dan gua gua agak kecewa sama Apple itu. Mereka menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia dengan kalau mau bangun pabrik di sini 50 tahun tanpa pajak. Lu bayangin ya, 50 tahun tanpa pajak, kan gila loh. Iya. Lu tahu nggak omongannya Bapak Hairul Tanjung itu? Berapa biaya produksi satu iPhone 13 itu? $10 bos. Lu gila kan? $10 biaya produksi. Kalau rupiah 16.000 cuman 160.000. Dijual jutaan, anjing emang. Jadi gua apresiasi lah, terlepas dari itu semua, eh, selera orang mau pilih ya HP iOS apa Android kan itu selera masing-masing. Tapi gue tetap apresiasi pemerintahan kemarin, pemerintahan Pak Jokowi, karena menolak mentah-mentah keinginan Apple bangun pabrik di Indonesia free pajak 50 tahun. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak sudah membela kedaulatan bangsa dan negara. Ya, dari gua sekian aja. Semoga video ini bermanfaat. Untuk pemerintahan sekarang itu hukumnya wajib membela kedaulatan negara, tanah, air, dan semua aset Indonesia. Jangan mau lagi diambil asetnya doang, udah cukup. Freeport doang udah cukup. Freeport dan lain-lainnya udah kesini stop ya. Ini Apple udah di stop, nggak mau pemerintah. Itu bagus banget. Dan mudah-mudahan pemerintahan sekarang lebih baik lagi,
lebih berpihak lagi ke masyarakat Indonesia. Dari gua sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam netizen.